Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kadento perpangkian dan kula sareng alumni dari berbagai alumni Kadento untuk penyelenggara dari ya gending kayak itu tentunya yang pertama. Sesuna badan kula apa ngerasa ampun cukup banyak kegiatan di luar. Dan mudah-mudahan kenapa Kadento dan gue bisa dan ajudan saja bisa sama-sama istiqomah belajar ya. Karena terus terang pesan gue kayak itu tidak tak ngajar pesan gue kan tak ngajar karena berat mengajar kan itu kan kuduna hanya mau menyampaikan betul menyampaikan itu pun lagi karena kitab si asli kayak itu kita sengsa jadi kayak itu Pan Pino pernah ngaji ke Sidoarjo itu apa bodoh sih apa yang kitab kan itu. Jadi mungkin nggak itu bisa yang kuy buat betul cetakan luar kayak itu. Nabi kayak itu Marokil Umbudiah. Jadi pada ngastetina mungkin agar tak sembarang nyarain ke kitab kayak itu terima karena cukup dari Marokil Umbudiah bisa jadi panduan bagi kita guna. Tor dalam hal kayak itu betul juga nyaon koreksi aki lagi pola beda se terlopot karena betul gue biasanya dimanapun biasanya menggunakan bagi arti-arti saya lebih luas saya lebih bebas kayak itu daripada ngaku isi anu nomor betul gue sekarang udah nggak nak semakin lagi betul gue ngajar nang MA bahkan nang MTS juga tim menabi pas mereka padahal mereka juga nanti keterbatasan berbagai bahkan mau kitab kayak itu makanya betul guru biasa jadi mulai dari awal lebih fleksibel artinya. Yang berikutnya juga sedikit tentang pengalaman betul guru lagi Ibu Pleman dari Jogja betul guru eventa madrasah Diniyah Putri untuk SN yang mereka si ampun masuk ulia kayak dan ternyata materinya kurang periksa ketika apa ampun kelupain prosesnya dimin ternyata pas gangkui Minhajul Abidin itu kan berat ya sana jadi kelas berat dan gue lagi buruan nah padahal kemudian pas mereng riwayat betul gue bahwa dimin cepon pada salah seorang alumni kayak itu saya nyon pengajian Minhajul Abidin kayak itu Rabu daga ke Imam Karai ya. Alumni kona ini Rabu tiba-tiba Rabu nyon daga ke Imam Karai untuk maos Minhajul Abidin tapi ke Imam itu langsung curiga mereka tonton dungan dia artinya mungkin minta ke orang lain tapi kemudian tak bisa dikabulkan akhirnya anu ke Imam Karai ke Imam Sepo yang akhirnya langsung terbongkar bahwa Kak Dinto ternyata tondungan dari Ki Ilyas artinya Ki Ilyas bisa haus kayak itu tak kesokan saya mau semin Hajul Abidin kayak itu betul gue baru tahu ya. Pas kombonya saya ganti betan gula gitu saya halus gilis min Hajul Abidin kan kayak itu pikir pikiran. Nah kemudian kemarin betan gula sempat ke Bangki nyambis tidak ke Gus Gofur Maimun dan menyampaikan hal Kak Dinto. Kita bunuh beliau insya Allah tetap bagus kayak gitu. Walaupun betul gula mengartikan betul gula tak ngajar nah tapi hanya mau menyampaikan bahwa kan itu seperti ini dalam pemahaman saya seperti ini jadi mari kita betul gula hanya mau menyampaikan misal sebatas kemampuan betul gula dan Kak Dinto merupakan media juga
bagi Petenggola untuk bagi ajunan saja untuk mengingat kembali dan belajar tentang pesan-pesan baik, pesan-pesan suci dalam Bidayatul Hidayah kan itu. Kemudian berikutnya ketika di minus satu front Rabu dak karinto mungkin nerima pakon dari para senior nang ya gending saya pun menabika di Minhajul Abidin mungkin iki membuka wawasan yang luas bengabeng saya itu. Jadi ingin yang lebih aplikatif ya kawan. Nah, makanya kemudian memilih Bidayatul Hidayah yang mungkin lebih dekat untuk bisa kita amalkan, untuk bisa kita aplikasikan dalam amal ubudiyah keagamaan kita sehari-hari. Jadi Tiga Rinto sebagai pengantar dan Petenggola hanya akan menyampaikan dan juga belajar bersama dalam majelis ini. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan Kak Rinto bermanfaat ya. Amin. Sebelumnya pun nyona sambungi Fatihah dimin ereng kasih senior ya. Ereng. Ereng enggak itu? Ereng. Sambungi Fatihah dek ka musannif utamana. Dek ka masai anu koyah sareng dek ka musannif atur. Ajunan saus guys. Langsung saus. Ternyata drum tak itu. Ajunan saus. Langsung baik. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والأولياء والشهداء والصالحين الله يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي درجاتهم فيها ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين ثم لآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن علمنا وذلك كان أقصانا بالدعاء حسن إلينا وظلمنا وأنسانا من أحضر به شفق قلوبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم خصوصا إلى أرواح المرحومين حضرة مؤسس البقايا ورسم محمد الشرقاوي مولانا الكرام القدس وأصولهم وفروعهم من مشايخ النقايا الصالحين الصالحات غفر الله لهم ذنوبهم ونور دارهم وجعلنا تبعهم ونفعنا بعلومهم وببركاتهم وبأسرارهم وبأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. وخصوصا مصنف هذا الكتاب أبو حميد محمد بن محمد الغزالي الطوسي غفر الله له ذنوبه ونور داره ونفعنا بعلومه وببركاته وبأسراره وبأنواره في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi wa isra'i fi dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian to Bidayatul Hidayah. Tentunya dan kalau sareng ajunan saja mengharap itu menjadi jalan, menjadi awal jalan bagi hidayah iki. Karena agak tibi kayak itu nyari hidayah kelaban ajar kitab Bidayatul Hidayah kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillah adapun segala puji lillahi bagi Allah haqqa hamdi, sebenar-benarnya
pujian atau pujian yang sejati bagi Allah. Salatuhu wa salamuhu ala khairi khalqihi, mudah-mudahan salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baiknya makhluknya Allah. Kikat dinto Muhammadin rasulihi wa abdi Sayyidina Muhammad sarupaki rasulipun sareng kabulipun Gusti Allah wa ala alihi wa sahbihi min ba'di, dan kasih keluargana Rasulullah dan sahabat Rasulullah min ba'dihi, setelah beliau, setelah Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kayak itu rasa sami iki. Rasa sami iki. Eki, boten kana itu cetakan Darussalam keluar apa sabita. Amma ba'du, fa'lam ayyuhal haris, fa'lam ketahuilah ayyuhal haris, wahai orang-orang yang benar-benar ingin sejak terona. Al-muqbilu ala katibasil ilmi, menyongsong atau menatap, yang ingin menghadap ya, dalam artian tero ngadep benah, iktibasil ilmi, mempelajari atau memperoleh ilmu. Iktibas bisa bermakna mempelajari atau memperoleh ilmu. Al-mudhiru min nafsihi sidqar rawbati fihi. Al-mudhiru min nafsihi, yang tampak di dalam jiwanya. Al-mudhiru, orang yang menampakkan, min nafsi, dari dirinya, sidqar rawbati, akan ketulusan rasa ingin fihi, di dalam ilmu. Artinya sejak teronongku saya tulus timbul dalam dalam dirinya, dalam nafsihi. Nah kali itu tampaknya kali itu saya yang diincar pertama oleh musannif itu sidqar rawbati fihi. Hanya mah teronongku, mun teronongku katipun apa? Itu diulas di dalam wa fartat ta'attusi ilaihi, dan orang yang sangat dahaga, saya sangat pelka ilahi, kepada ilmu. Saya tulus, saya terongku, saya sangat pelka ada ke ilmu. Annaka, sungguhnya anda, in kunta, jika anda, siapa anda, taksidu, anda bermaksud bitolabil ilmi, untuk mencari ilmu. Nah kan itu ampun peringatan kayak itu. Annaka in kunta, mun andria andi maksud untuk nyari ilmu. Al munafasata wal mubahata wat taqadduma, karena untuk al munafasah, untuk kenapa berkompetisi, untuk kun cung-cungan, wal mubahata, dan untuk bermegah-megahan, kun untuk kisami, kurang lebih untuk bercung-cungan, wat taqadduma, dan kun ingin menjadi orang yang terkemuka, orang yang saya terkenal, alal akron, di antara ya sekancaan atau orang yang hidup di masanya, di antara orang-orang seodi di masa nambian. Wastimal atau wujuhin nasi ilaik, dan untuk mencari sensasi atau agar menarik ya, wujuhin nasi, agar wajah-wajah manusia, artinya orang atau lekapi dari mesti cari sensasi ya, ilaika daka, agar orang ria menoleh kepadamu semua, malah tertarik dengan ambian kapi. Kayak itu berbagai motif ya, motif daripada orang yang mencari ilmu. Atau wajah ma'a hutamid dunya, atau dengan ilmu itu hanya ingin mengumpulkan hutamid dunya, harta benda dunia, perbendaharaan dunia, untuk mempolong dunia, nyari ilmu tapi untuk mempolong dunia. Fa'anta sa'in fi hadmi dinik, maka sungguhnya anda itu sa'in, merupakan orang yang berusaha, fi hadmi dinik, untuk meruntuhkan agama, pada mengkujur agama. Nah itu ampun langsung dari awal, ampun langsung berat kan. Kita usah terus lagi mulai. Jadi menabi, jadi dari fa'lam ayyuhal haris, kemudian sidqar rawbah, orang yang sangat tero ajar ilmu, tapi sidqar rawbah yang benar-benar tulus, kayak itu seterona, kayak itu cintanya dengan ilmu, kayak itu tulus. Nah maka harus terhindar dari ilmu tulus, kayak itu bukan hanya untuk berkompetisi,
bukan hanya untuk bermegah-megahan dan tampak terkenal, bukan untuk popularitas ilmu itu. Nah, maka menabi sampai seperti itu, ataupun untuk ya popularitas ya, atau untuk memperoleh harta benda dunia, maka sama saja orang tersebut adalah orang meruntuhkan agamanya. Wa ihlaki nafsika, dan mencelakakan terhadap dirimu. Mencelakakan kabat tibi, merusak agama. Jadi menabi ampun merusak agama tentu akan merusak terhadap diri sendiri. Wa ba'ya akhiratika bidunyaka, dan menukar atau menjual akhiratnya ditukar dengan dunianya. Morob akhirat ya porob di dunia. Fasafqatuka hasiratun, maka penjualanmu atau watijaratuka ba'iratun, bisnisnya kayak itu rogi, perdagangannya kayak itu cari lacer, salbut ya. Bisnisnya kayak itu rogi, bisnisnya salbut, ba'irah. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika, wa mu'allimuka, dan gurumu itu mu'inun, membantu, laka kepadamu, ala isyanika, untuk bermaksiat, untuk kemaksiatanmu, ala isyanika. Artinya ketika ada orang yang menyeting mencari ilmu dengan seperti itu, hanya untuk popularitas, hanya untuk kekayaan, maka sama saja itu bahwa mengajarkan maksiat kepada Gusti Allah. Wa huwa syarikun laka, wa huwa, adapun muallimuka itu syarikun laka, ya bersekutu bersamamu, fi husranika, dalam kerugianmu, pada rogi. Si ngajar pada rogi. Wa huwa kaba'is sayfi, nah kayak itu diumpamakan dengan kaba'is sayfi, seperti orang yang ajual pedang. Tiba guru wa muallimuka, wa huwa, adapun muallim kaba'is sayfi, seperti orang yang menjual pedang, min qati'in tariqin, kepada orang yang sepikal ya, orang yang tukang pikal. Mun ajuala lating jaga pikalan, maka yang kui ke untuk apikal. Kama qala, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Kayak itu tadilah. Man ana, pasara orang saya membantu ala ma'siyatin, kepada kemaksiatan, walau bi syatri kalimatin, walaupun dengan hanya sepotong kalimat, kun sekecap bekujur, rongke, karena maka ada pasiraman syarikan, itu bersekutu lahu, dengan orang yang saya sorokan itu, fiha, di dalam maksiat. Jadi kan itu beratnya bahwa ya pun muallimuka mu'inun laka ala isyanika, antara yang memberi dengan yang menerima, kayak itu ternyata sama, bersekutu. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi. Wa in kanat, sekalipun ada punapa niyyatuka, niata panjenengan, wa qasduka, dan maksud panjenengan, fima, dalam sesuatu, bainaka wa bainallah min talabil ilmi, al-hidayah, al-hidayata duna mujarradir riwayah, tidak hanya untuk bercerita-cerita saja, menyampaikan riwayat. Kalau seandainya niatmu dalam rangka mencari ilmu itu adalah semata-mata untuk Allah dan memperoleh hidayah Allah, bukan untuk hanya sekedar dijadikan bahan pewacanaan, kun cerita mujarradir riwayah, kun kecaca melolo, fa absyir, maka berbahagialah kalian. Maka harusnya orang mencari ilmu itu diarahkan ke itu, mencari hidayah
dan wa qasduka fima bainaka wa bainallah ta'ala. Benikun untuk diwacanakan. Benikun hanya untuk mengisi dari seminar ke seminar. Kun bersilat lidah. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Sungguhnya malaikat itu akan tabsutu, akan menggelar, akan melebarkan laka bagimu ajnihata, akan sayapnya idza masyaita, ketika engkau berjalan. Ya, menyediakan sayapnya untuk digunakan terbang mencari ilmu. Wahitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'ita. Wahitanal, dan seluruh makhluk dan ikan-ikan yang ada di lautan, tastaghfiru laka, akan memohonkan ampun, wa nafahitanal bahri, laka bagimu idza sa'ita, jika engkau berjalan. Jika engkau berjalan menuju cari ilmu, berusaha mencari ilmu. Walakin yanbaghi laka an ta'lama awalan qabla kulli syai'in annal hidayata allati hiya thamaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun. Walakin, tetapi yang bagi seyogyanya, sepantasnya, laka bagimu an ta'lama, mengetahui, tapi seharusnya Anda tahu dulu, awalan, pertama-tama. Seharusnya Anda tahu dulu qabla kulli syai'in, sebelum melakukan berbagai hal, setiap sesuatu. Annal hidayatah, bahwa sungguhnya hidayah, allati hiya thamaratul ilmi, di mana bahwa hiya, adapun hidayah kaitu thamaratul ilmi, merupakan buah daripada ilmu. Itu karena pun kalau Anda niatnya untuk hidayah, maka itu fa'absyir. Tapi perlu diketahui bahwa hidayah ini merupakan buah daripada ilmu. Artinya nyari ilmu dimin sebagai wasilah untuk memperoleh hidayah. Laha, itu bagi hidayah, bidayatun wa nihayatun, ada permulaan, ada akhir, ada puncaknya. Ada kesudahannya, ada permulaan, pada puncaknya, ada akhirnya. Jadi hidayah kain itu harus dimulai dengan ilmu, dan ada nanti puncaknya. Kemudian hidayah kata wa zahirun wa batinun, ada hidayah zahir, ada hidayah batin. Yang tampak dalam zahir, yang tampak dalam batin. Hidayah wasilahnya ilmu. Hidayah yang batin, hidayah yang zahir mungkin dimulai daripada yang batin dimin, daripada kesadaran. Pekertek atena oleh hidayah, kemudian tampak dalam laku zahirnya, dalam ahwal lahirnya. Wala usula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Wala usula, dan tidak akan ada capaian, tak kira sampai, ila nihayatiha, kepada akhirnya, kepada puncaknya hidayah, illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah menetapkan atau menjalankan bidayatiha, akan permulaannya hidayah. Nyari ilmu dimin, termasuk sebeda dalam kitab kadin toh untuk hidayah lahir dan batin, dari ilmu dimin, dari amaliyah zahir dimin, untuk memperoleh memberi hidayah dari Gusti Allah. Wala usura, la wusula wala usura ala batiniha, dan tidak akan bisa menyelam ala batiniha, kedalaman batinnya hidayah, illa ba'dal wuqufi ala zahiriha, kecuali setelah al-wukuf, anggaplah kayak itu diartikan menyempurnakan ini, kecuali setelah wukuf ala zahiriha, atas zahirnya hidayah. Tidak bisa masuk ke batinnya hidayah, kecuali ya zahirnya dimin sempurna. Artinya menawi orang tingkatan ilmu tasawuf misalnya, kayak itu, maka syariat dimin untuk masuk kepada hakikat, maka syariat dimin bertepat sempurna. Wah, dan di sini ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Wah, dan di sini ana, saya musyirun, saya mengisyaratkan alaika, kepadamu,
bi Bidayatil Hidayah, dengan kitab Bidayatul Hidayah. Karena itulah maka musannif itu menyajikan untuk kita Bidayatul Hidayah. Yang zahir dulu disempurnakan agar kita mendapatkan yang batin. Litujarriba biha nafsaka, litujarriba agar supaya bisa tajriban, bisa melatih biha dengan Bidayatul Hidayah nafsaka, agar Anda dapat melatih biha dengan Bidayatul Hidayah nafsaka akan dirimu, agar bisa alatih demi tahina, dan dapat menguji biha dengan bidayah qalbaka akan hatimu, melatih untuk dirinya dan menguji untuk hatinya. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan, fa in sadafta, maka jika Anda menemukan, mendapati qalbaka akan hatimu ilaiha kepada bidayah, itu ma'ilan condong, lebur, coba latih geluh lahirnya, uji batinnya, mundra kiraatin bekian ban katon lebur. Wa nafsaka biha mutawi'atun, dan jiwamu biha terhadap bidayah itu mutawi'atun, bisa teroca, bisa taat. Walaha, dan itu bagi bidayah qabilatan, itu ada penerimaan, hatinya sudah menerima secara lahir dan batin. Kadunaka tatallu'a ilan nihayah, maka bagimu at-tatallu'a ilan nihayah, akan menuju kepada an-nihayah, kepada akhir. Maka itu merupakan jalan yang terang kepada an-nihayah, kepada akhir. Wa taghalghula fi biharil ulum, dan mengarungi at-tatallu'a wa taghalghula, dan mengarungi fi biharil ulum, dalam samudra ilmu. Ketika pun itu harus didiagnosa dulu. Helate kelaban pun apa sih ajarin dengan bidayah gitu. Kemudian uji atena, mun lebur, mun etremah secara lahir, secara batin, tenaga itu bisa nerema, atena bisa nerema, bisa taat. Maka itu merupakan apun indikasi bahwa sudah jelas jalan menuju nihayah. Wataghalghula fi biharil ulum, dan mengarungi dalam samudra ilmu. Wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan, tetapi wa in, dan jika sadafta Anda menemukan qalbaka akan hatimu inda muwajahatika, ketika dalam muwajah kamu, dalam berhadapannya kamu, iyyaha dengan Bidayatul Hidayah, biha dengan muwajah, biha sebab muwajah, dengan muwajah kemudian Anda mendapati hatimu itu musawwifan, tidak memperhatikan atau cuek, munatin itu cuek, tak edep, menabi gila kan ma'ilan, maka itu musawwifan. Wabil amali, dan terhadap kepada mengamalkan bimuqtadaha, terhadap isinya Bidayatul Hidayah, mematilan kayak itu lambat atau lemot, mun pas kayak itu pas iki yang pun tak pati ejab, tak pati responsif, musawwifan, atau kemudian pas lemot, fa'lam anna nafsaka al-ma'ilata ila talabil ilmi hiya an-nafsul ammaratu bis-su'. Fa'lam, maka ketahuilah, kayak itu indikator. Anna nafsaka, sungguhnya jiwamu, al-ma'ila ila talabil, walaupun Anda condong kepada mencari ilmu. Ya, adapun an-nafsaka al-ma'ilah, kayak itu an-nafsul ammaratu bis-su', merupakan
nafsu al-ammaratu bisu yang mendorong kepada keburukan. Artinya muncul daripada nafsu. Bener cet lakar tero nyari ilmu, bojeng nyari ilmu. Tapi kalau ternyata seperti itu, ternyata terhadap apa yang disampaikan di dalam kitab itu, secara dohir, wasilah dohirnya gitu ternyata tak pada ejab, kemudian lambat, lemot, maka bisa jadi itu hanya merupakan dorongan daripada nafsul ammar, yang al-ammar atau bisu yang mendorong kepada keburukan. Wa qad intahadat muti'an lisyaitan al-la'in, dan sungguh bangkit, wa qad intahatta, dan sungguh Anda telah membangkitkan muti'an seraya tunduk lisyaitanil la'in, kepada setan yang terkutuk. Ya kan, itu norok nafsu, dan kemudian itu berarti jiwamu, berarti an-nafsu kayak itu iki wa qadin tahadat, dan bangkit pun apa nafsu kayak itu mutian seraya tunduk li setan, berarti nafsu naga itu berarti tunduk, ampun tunduk dekat setan al-lain yang maha terkutuk, yang laknat. Kayak itu indikator Nabi ampun tak ijab, ampun lemot, berarti pada nafsul amaroh kun norok nafsu, dan itu merupakan indikasi bahwa jiwamu itu sudah terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh setan yang terkutuk. Liyudalliyaka bihabli ghururihi, agar supaya dapat menjerat kepadamu bihabli ghururihi. Setan ini akan menjerat kepada kita bihabli ghururihi, dengan jeratan, dengan tali tipuannya, tipu dayanya setan. Fayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halak. Fayastadrijaka, maka kemudian menjerumuskan kenapa setan tadi itu ke Anda, ke kita, bimakidatihi, dengan reka dayanya, dengan berbagai tipu dayanya setan, ila ghamratil halak, kepada jurang kebinasaan. Orang peceng ajar, peceng melatih diri, tapi kemudian tidak responsif, cuek, kemudian juga lambat, maka ini bisa jadi indikator bahwa sebenarnya nafsu yang mendorong untuk belajar, dan itu menandakan bahwa nafsunya sudah mulai tunduk kepada setan. Apa maksud setan? Agar bisa menjerat kita dengan tipu dayanya, dan menjerumuskan kita dengan tipu dayanya. Jadi setan bisa jadi menipu daya, ngacurin orang ke laban kebagusan, tapi melupakan hal yang lain. Kayak itu strateginya setan. Bener ngacurin kebagusan. Gimana binang Minhajul Abidin kayak itu udah diurai juga sedikit tentang hal kayak itu. Wa qasduhu bimakidati ila ghamratil halak, kepada jurang kebinasaan. Wa qasduhu, sedangkan kenapa maksudnya setan itu ayyurawija alaika asyarrah, untuk menggiringmu kepada kejahatan, kepada keburukan. Senyatanya maksudnya bener hanya nyari ilmu, tapi kemudian itu bisa menjadi bahwa sebenarnya setan sedang menggiring kita kepada kejahatan. Fi ma'radil khairi, di dalam wajah, di dalam ladang kebaikan, seolah-olah baik, hatta yulhiqaka, sehingga Anda, setan kayak itu menemukan kepada kamu, hatta yulhiqaka. Artinya kita seolah-olah ada di tempat yang baik, ma'radil khair, tapi sebenarnya setan sedang menggiring kita kepada asyar, kepada keburukan, sehingga kita akan tertimpa ya oleh keburukan yang
rekayasa oleh setan tersebut. Hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala. Kayak itu bil akhsarina a'mala. Kayak itu langsung potongan surat Al-Kahfi kayak gitu. Katakan itu. Di surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Sehingga kita akan mengalami bil akhsarina a'mala, akan mendapatkan kerugian dalam amal kita. Kun oleh lesuh tapi kita rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum adalah orang-orang yang dhalla sa'yuhum, yang sesat kenapa sa'yuhum upayanya mereka fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini, wahum sabuna annahum yuhsinuna sun'a, wahum dan adapun mereka se tersesatkan itu yahsabuna, mereka mengira atau menghitung, annahum sungguhnya mereka itu yuhsinuna sun'a, mereka telah berbuat kebaikan. Yuhsinunan, mereka telah berbuat baik, sun'an di dalam perbuatan mereka. Itu orang yang tertipu. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilmi darajatul ulama. Wa inda dzalika, dalam hal tersebut, ketika kita wa in sadafat qalbaka inda muwajahatika iyyaha musawwifan, dan di dalam kondisi seperti ini, yatlu mengajarkan 'alaika kepadamu pasal syaitan fadlal ilmi, akan fadilahnya ilmu, darajatul ulama wa darajatul ulama, dan derajatnya orang yang alim. Bener setelakar setan kayak itu ngajar lagi terhadap fadilahnya ilmu, dekat derajatnya orang yang andi ilmu. Wa ma warada fihi minal akhbar wal athar, bahkan wa ma dan sesuatu warada yang datang fi dalamma minal akhbar wal athar, bahkan setan bisa jadi mengajarkan kita tentang hadis-hadis dan athar sahabat. Tetapi dekat itu kan canggihnya setan, wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setan kayak itu melupakan kepada kita, wa yulhi, dan melupakan pasal setan kepadamu an qaulihi, dari dawuhna Gusti Kanjeng Nabi kan itu. Kenapa? Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa izdada ilman, yang bertambah ilmunya, tetapi walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah hidayahnya dari Allah, maka lam yazdad minallah, tidak ada yang bertambah dari Allah illa bu'dan, kecuali kunjan atau jauh. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang periksa ini riwayat pun dari Abu Mansur Ad-Dilami. Kayak itu menurut beberapa ahli hadis kayak itu sanadnya dhaif kayak. Sanadnya ditemukan sanad ada dhaif. Jadi bisa dicek boleh mungkin di beberapa kitab hadis. Karena tentunya akan ada banyak versi. Cuma kan itu bisa diterima. Man istada ilman wa lam yazdad hudan. Ada fadilan, walaupun hadis dhaif itu kan bisa yang dengan syarat dan ketentuan berlaku. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, jadi wa yulhika an qaulihi dan wa yulhika an qaulihi, beda boleh hadis selain asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allah bi ilmihi. Adapun asyaddun nas, paling azaban, paling sangat orang kuna paseksan, orang yang paling dahsyat seksana yaumal kiamat, hari kiamat, kayak itu alimun, orang yang si alim, tetapi lam yang fa'ahullahu bi ilmihi, tetapi tidak memanfaatkan hudaka orang alim itu pasir Allah bi ilmihi, artinya Allah tidak menjadikan ilmunya bermanfaat bagi dia, ilmu sia-sia. Kayak itu adalah orang yang, makanya kita punya ilmu kemudian harus kita manfaatkan. Kita mohon hidayah dari Allah agar kita punya taufik dan hidayah, pertolongan dan petunjuk dari Allah agar kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita miliki. Kayak itu sebutan tangkap dari kayak itu. Ketika itu benar setan mengajarkan hal-hal yang lain,
hadis-hadis yang lain tentang fadilah nang orang yang di ilmu, tentang derajat yang di ilmu, tapi melupakan tentang hadis kayak gitu. Penjelasan yang lain wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma salli. mangkana artinya wakana dan beda pasira Nabi yaitu yaqulu madabu Nabi kathiron yaitu sekut fit doa di dalam doanya dan menganjurkan kepada kita Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma wahai kudu Gusti Allah inni a'udzubika yang perlindungan peten kula daka ajunan min ilmin la yanfa daripada ilmu serta bermanfaat wa qalbin la yahsa dan hati serta khusyuk wa amalin la yurfa ban ka amal serta terima serta diangkat tidak diterima wa du'ain la yusma dan ka doa serta eperngaki. Wa angkolihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli. dan setan juga melupakan terhadap hadis ini. Marartu lailata usriya bi aqwamin. Marartu saya dilewatkan lailata usriya di hari-hari pada malam Isra bi kepadaku. Kula ni kaya pelebat di malam Isra Mi'raj saya dilewatkan kepada suatu kaum tukradu sifahuhum tukradu yang dipotong. Kenapa sifahuhum lidahnya mereka akwang bimaqori dominna minarin daripada gunting daripada api neraka gunting api neraka. Fakultu kemudian saya bertanya Nabi bertanya kepada orang kepada akwam itu man antum siapa ba'an. Faqulu kemudian mereka menjawab kunna na'muru bil khair wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Gulane ka Gusti Kanjeng Nabi orang yang sekun pinter na'muru bil khair merintahki kebagusan tetapi wala na'tihi tetapi betul guru tak alakon. Banyak lagi orang ketiga itu semakin katanya termasuk Abu TV kayak itu. Wananha anis syari dan kami itu orang yang melarang dan kami melarang anis syari daripada kejahatan. Tetapi wanatihi tetapi kami melakukannya. Alarang orang oleh tak laku kejahatan, keburukan tetapi Abu TV yang melakukannya. Kalau ajak nyeheran orang padahal Abang TV tukang seher. Cek ngecoan padahal Abang TV koruptor. Makanya malah tak kampungin. Malah ke TV. Nah, setan ini melupakan tentang hal ini. Karena ilmu yang tidak bermanfaat. Rawahu Ibnu Hibban. Atau ada perawi-perawi lain tentang hadis kali itu. Fa iyyaka ya miskinu an tud'aina. Ya kan itu mak subung artinya betul. Ditazwirihi fayudalliyaka bihabli wururihi. Fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima 'alima alf marratin. Fa'iyaka maka berhati-hatilah ya miskin. Kenapa artinya ya miskin? Antudha'ina ditazwirihi. Justru. Kenapa artinya ini? Jika itu menabi terus fawailul lil jahil. Itu poinnya seperti itu. Artinya kita lewatkan dimin. Ulan yang kita bajunan wadah. Fayudalliyaka sehingga kemudian setan itu dapat menjerat kita bihabli wururihi
Maka laka itu fa'iyyaka itu yang perlu kita waspadai. Fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan. Maka celakalah bagi orang yang bodoh ketika dia tidak lam yata'allam marratan wahidatan. Artinya kadento kecelakaannya itu cukup satu kali marratan wahidatan bagi orang bodoh. Karena apa? Karena dia tidak mau belajar. Tetapi wawailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima alima alfa marratin. Maka kecelakaannya bagi orang yang tahu, bagi orang si alim kayak itu, tapi tidak mau mengamalkan dari apa yang dia ketahui, yang dia ilmunya dia dapati, alfa marratin, kecelakaannya kayak itu 1000 kali lipat. Kecelakaannya alfa marrah. Ketika selamatan orang yang bodoh kayak itu. Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathi ahwalin. Ketahuilah bahwa manusia kayak itu dalam hal mencari ilmu kayak itu ada 3 kondisi. Ada beda terlalu keberadaan orang nyari ilmu. Rajulun talabal ilma liyatakhidahu zadahu ilal ma'ad. Beda orang talabal ilma saya nyari pasir orang ilmu daka ilmu liyatakhidah untuk mendapatkan pasir rajulun hu dari ilmunya zadahu bekal bagi dirinya, untuk mendapatkan bekal bagi dirinya ilal ma'ad kepada akhirat. Beda orang nyari ilmu kepada akhirat, ke akhirat. Walam yaksid bihi illa wajhallahi wa darul akhirah. Dan orang yang itu lam yaksid tidak pernah bermaksud bihi dengan ilmunya kecuali melainkan hanya untuk memperoleh ridho Allah Ta'ala wa darul akhirah, dan kebahagiaan di surga dan di kampung akhirat. Fahadha minal faizin. Jadi golongan yang pertama yaitu orang yang nyari ilmu hanya dalam rangka mencari bekal untuk kehidupan akhiratnya lillahi ta'ala, maka ini termasuk fahadha, maka udah pakai rajul minal faizin, termasuk orang yang beruntung, orang yang sepecah. Itu golongan yang pertama. Wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi. Dan pada orang kayak itu talabahu yang mencari pasir rajul hudaka ilmu liyasta'ina untuk membantu, untuk menopang itu, untuk menyokong atau menopang bihi dengan ilmu ala hayati bagi kehidupannya rajul al-ajilata, kehidupan di dunianya rajul, kehidupan al-ajilah, kehidupan di dunia ini. Wa yanala bihi al-izza wal jaha wal mal, wa yanala dan memperoleh pasir rajul bihi dengan ilmu al-izza dan kemuliaan, karena beda ilmu kadin toh proyeksinya hanya untuk kehidupan dunia, kemudian dia paringi kemuliaan dengan ilmunya, wal jaha wal mal, dan oleh kedudukan, oleh pangkat di mata manusia, wal mala, dan oleh harta. Wahwa dan dia rajul itu alimun bidzalik, ya benar-benar menyadari, maksudnya ben oning menyadari, alimun gitu menyadari, ben orang kan itu sadar bidzalika dengan hal tersebut, bahwa ilmu yang dia cari kan itu hanya untuk beda nantinya. Mustasyairun fi qalbihi, dan dia dapat merasakan fi qalbihi dalam hatinya rajul. Roka kata halihi akan apa gimana ekstrimnya gitu, artinya mungkin jahat ke keadaannya dalam kondisi yang sangat beresiko keadaannya. Wa khissata maqsadihi, dan hinanya tujuannya. Hanya mah rasa aki sadar bahwa dia tak peti bagusnya. Engkau adik maksud saya kurang tepat. Fahadha minal mukhatirin, fahadha maka adapun orang yang sejenis ketiga itu, rajul kan itu minal mukhatirin, termasuk orang-orang yang dikhawatirkan atau orang-orang yang berisiko. Orang yang seperti ini berisiko dan bisa risikonya kayak itu bisa sangat buruk ketika fa'in ajaluhu qabla taubati khifa alaihi min su'il khatimah. Fa'in ajalhu, maka jika kemudian segera datang hu bagi rajul penapa ajaluhu ajalnya qabla taubati, sebelum taubat,
pas orang dalam kondisi seperti itu, orangnya cari ilmu tapi dia untuk kepentingan dunia dan dia sadar akan hal tersebut, pas tak sempat untuk bertobat, maka khifa alaihi min su'il khotimah, maka dikhawatirkan orang itu akan terjerumus ke dalam su'il khotimah. Alhamdulillah. Nah, walaupun japon musannif itu wabaqiya amruhu fi khotoril masyiah, wabaqiya dan tersisa kenapa amruhu, masalahnya rojul kan, itu masalah orang yang saya ketiga itu, fi khotoril masyiah, ya, di dalam kekhawatiran, di dalam kenapa rahasianya al masyiah, kesokan Gusti Allah. Iki selanjutnya menabitong bitongan dari musannif ketiga itu, orang yang seperti itu sangat berisiko. Apa boleh pas tak sempat yang bisa suul khotimah, tapi selebihnya iki japon Gusti Allah, dari masyiah Gusti Allah. Wa in wufiqa litaubah qabla hululil ajal, tetapi jika wufiqa diberikan taufik mereka orang rojul seperti ini untuk bertobat qabla hululil ajal, sebelum datangnya ajal. Wa adafa indal ilmi al amal, dan kemudian dia menyandingkan atau melaksanakan bagi ilmunya al amal akan amal, artinya ilmunya kemudian diwujudkan menjadi amal. Pas ngamal lagi dengan ilmunya, wa tadaraka ma farrata fihi minal khalal, yang rujukan sobong. Wa tadaraka dan memperbaiki, mentepak kenapa ma farrata fihi minal khalal, daripada tidak itu sobong, artinya sebutan dulu al-tahiqa bil faizin, maka dia masih bisa dimungkinkan untuk al-tahiqa bil faizin, dikumpulkan dengan orang-orang yang hijrah. Jadi kalau dia masih sempat memperbaiki diri, melaksanakan mengamalkan ilmunya, taubat dan melaksanakan ilmunya, maka bisa jadi dia dikumpulkan dengan al-faizin, orang yang segolongan yang pertama adalah fa inna ta'iba minadz dzambi kaman la dzambalah. Fa inna, karena sungguhnya at-ta'iba minadz dzambi, orang yang bertobat, minadz dzambi daripada dosa, kaman la, seperti orang la dzambalahu, yang tidak punya dosa. La dzamba, yang tidak ada dosa itu mewujud lahu bagi at-ta'ib. Artinya menuju taubat ya keterima, taubatan nasuha, maka seperti orang yang terlahir kembali setan di dosa. Itu kibak lenceng kemari apa kat singkat bisa. Warajulun thalithun, saya nomor telo, jenis orang yang ketiga, istahwadha alaihi syaitan, orang yang istahwadha, yang menguasai alaihi kepada rojul itu syaitan, kenapa setan. Orang yang ketiga ini orang yang memang dikuasai oleh setan. Fatakhadha ilmuhu dhari'atan ila taqatsuri bil mal. Fatakhadha, maka kemudian menjadikan basira rojul ilmuhu, terhadap ilmunya itu dhari'atan, sebagai alat ila taqatsuri, untuk memperbanyak, untuk menumpuk bil mali, kepada harta, untuk membanyak hartanya. Wa tafakhuri bil jah, dan mereka berbangga-bangga dengan kedudukan. Andi ilmu tapi memang sengaja untuk memperoleh harta dan untuk dibangga-banggakan, untuk prestise, untuk status sosial. Wa ta'azzuzi bi kathratil atba', wa ta'azzuzi bi kathratil atba', dan wa ta'azzuzi, dan berbangga-bangga, ya, ta'azzuz bi kathratil atba', dengan banyaknya pengikut. Lem waktu pecet lah karena alem, tapi tujuannya kun malah banyak pengikut. Nah kayak itu kan malah banyak santrenah, nyari ilmu kun malah banyak santrenah, aduh, yang itu celaka ya. Jadi bahkan dalam santri juga itu kan harusnya hanya berkiai, itu kan lampu jelas niatnya ini. Menabi beten gula itu kan tak nyari santri, tapi nerima tirkah pesantren. Tak nyari, betul tak nyari santri.
Menabi mengeluarkan brosur berarti kan sekedar informasi bahwa orang yang seposang nyari pesantren malah ini kan sekat itu berarti kan niatnya kan lebih sekat itu. Tapi menabi pah beda brosur itu banyak vaksin banyak apa? Artinya banyak makluman sudah diolah promotif makanya promotif. Kan itu mungkin sih bahaya berarti si statusnya nyari santri kan. Mak nyari tanggung jawab. Pikiran seperti ini muncul betul dulu ketika dimin di pasar MA. Tore siswa ini cek sehari karena tanggung jawab nih amanah cek nyari berak kok odi nih sepenting kita berbuat mereka bermadrasah pun tetina dari bangsa sepo untuk pendidikan umat untuk jadi wahana umat untuk tolabul ilmi kita urus baik setepak muncul lakar lembaga nikah manis tikel mak belis mak datang tibi tapi mau pas nyari nih kan kimun sukses alhamdulillah tapi mau pas tak sukses pernah boleh cet pas niata ketika itu wa ta'azzuzi bi kathratil abba kun nyari mare banyak pengikut yadkhulu bi ilmihi kullu mudkhalin yadkhulu bi ilmihi kullu mudkhalin maka yadkhulu menggunakan orang kan itu bi ilmu kullu mudkhalin kepada setiap penggunaan dalam artian setiap hajat roja ay yaqdiya minad dunya wa tarahu yang dia berharap untuk nekanin minat dunia dari dunia watarahu akan keuntungannya untuk memperoleh keuntungan dunia wahwa adapun orang yang ketika itu ma'adzalika dalam kondisi yang seperti itu yang dikuasai setan sehingga niatnya sudah keliru yutmiru fi nafsihi annahu 'indallahi bimakanatin orang yang seperti ma'adzalika dalam kondisi seperti itu yutmiru tersamarkan ya fi nafsihi di dalam ataupun yutmiru bisa bermakna terpedaya sebenarnya ya karena samar finafsi di dalam jiwanya annahu indallahi bimakanatin bahwa sungguhnya rajul itu indallahi di sisi Allah bimakanatin dapat tempat apa ngerasa oleh tempat wong Korea kancana Gusti Allah wali Gusti Allah la tusamihi bisi matil ulama benih ditisamihi bisi matil ulama karena keserupaannya dengan rupa ulama karena kun pada robanu kun pada pentera pada pentera cerita ilmu dan semacam watarasumihi birusumihim dan gambaran ya atau dan robana kisami bisa dan robana rojul itu birusumihim dengan karena kesamaan rupanya modelnya sorbana pada birusumihim dengan wajahnya ulama fizihi wal mantik di dalam pakaiannya dan di dalam bicaranya pada ampun ma taqarubihi ala dunya zahiran wa batinan fahada minal halikin ma taqalubihi kenapa kau boleh artinya kan itu tamak ini ya, dalam kondisi seperti itu dia masih merasakan tempat bahwa dia itu dekat dengan Allah padahal dia sebenarnya sedang tamak terhadap dunia zahiran wal batinan fisik dan zahir dan batinnya fahadha minal harikin maka orang yang jenis ketiga itu termasuk orang-orang yang binasa wa minal hamqa al maghrurin dan termasuk orang yang hamqa itu ibabana butuh dia ini hamqa itu dungu ibabana butuh jahil murakkab al maghrurin yang tertipu karena ar-raja'u munqati'un an taubatihi mengapa disebut sebagai orang yang binasa orang yang celaka karena ar-raja'u munqati'un karena harapannya kayak itu tipis harapannya itu sudah terputus ya maka itu tipis ya antaubatihi daripada taubatnya lidhannihi annahu minal muhsinin karena anggapannya mereka rajul itu annahu sungguhnya mereka itu minal muhsinin termasuk orang yang saya fokus orang yang seperti itu tipis harapan bisa taubat makanya sebut bahwa ini celaka orang yang seperti ini
menabi ampun orang gagak itu anu bisa tak kira tobat karena sudah nyaman ampun dikuasai oleh setan, sudah ditipu oleh tipuan setan. Bukan remoljah di hadapan Allah. Ampun terus disanjung padahal dia tersesat. Wa huwa wafilun an qaulihi, wa huwa adapun dia itu wafilun orang yang lalai an qaulihi dari firman Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Mengapa kamu tuh berkata yang tidak mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan, maka hanya akan memperoleh siksa atau mungkin marah daripada Allah karena kamu itu hanya bisa berkata-kata saja. Wa huwa mimman qala fihim, wa huwa adapun orang yang jenis ketiga itu mimman termasuk orang qala yang menyabdakan fihim tentang orang tadi itu pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Ana saya min ghairi dajjal. Dari selainnya dajjal, saya ini ana akhwafu alaikum. Nih sekarang itu walai. Ana akhwafu alaikum min ghairi dajjal, kan itu mungkin. Dari selain dajjal, saya ini ada yang lebih saya takutkan daripada dajjal. Berarti saya lebih kemerengis daripada dajjal, saya bunuh Gusti Allah. Atau bunuh Gusti Kanjeng Rasul. Fakilah kemudian sahabat kita mereksanin. Wa ma huwa ya Rasulullah. Kenapa kan itu? Lebih dikhawatirkan daripada dajjal. Qala ulama usul. Jadi ulama usul kan itu lebih berbahaya daripada dajjal ya, Bun. Itu rawahu Ahmad. Itu ada bunuh Gusti Kanjeng Nabi. Nauzubillahi min dzalik. Wa hadza li'anna ad-dajjala ghayatuhu al-idlal. Wa hadza adapun ini ya sesuai dengan hadis yang di atas, ana min ghairi dajjal akhwafu. Mengapa seperti itu? Li'anna ad-dajjala ghayatuhu al-idlal, karena jelas bahwa dajjal itu tujuannya adalah untuk menyesatkan. Jelas ampun menabi dajjal. Tapi menabi ulama su kayak itu. Wa mathlu hadzal alim. Tetapi perumpamaannya daripada orang alim ini ulama su kan itu. Wa in surafan nasu anid dunya bilisanihi wa maqalihi fa wada'in lahum ilaiha bi amalihi wa ahwalihi. Walaupun orang wa in surafa jika pun berpaling memalingkan pasera ulama kan itu orang alim kan itu annasa kepada manusia anid dunya bilisani wa maqalihi fa wada'in lahum ilaiha bi amalihi wa ahwalihi. Karena ulama suka itu walaupun hanya nyegah orang meletak lebur ketunya dengan lisannya dan dengan makolahnya, dengan dedabuna. Kelaban lesana, kelaban dedabuna. Tetapi sebenarnya dia fawada'in lahum. Dia sebenarnya mengajak kepada manusia ilaiha dengan bi'amali wa ahwalihi, dengan perbuatannya, dengan amalnya, dengan ahwalnya. Allah ajak lebur ketunya. Tapi aban tibi nopo tunya. Ulama usul. Tetapi harus berhati-hati ya, Ki. Walaupun hanya orang zuhud kayak itu bukan berarti pas nabu miskin. Menabi orang saya robah, ahlul robah kayak itu orang saya nabung tunya sampai sangkasanaki bahkan menghalalkan segala cara. Tapi orang zuhud kayak itu justru dicintai dunia kayak itu bisa. Jadi tunya saya entar saya nabung. Nah, nyamanan ketika itu. Tapi dunianya tidak menjerat dia, tak ganggu ke keimanan, ketakwaan dia. Nah kayak itu orang zuhud. Jadi untuk menilai seorang kan itu kan tak yang banjurumban mi tepak kasih kan. Mak bodoh jangan orang dia zuhud tapi mak soki. Oh cong-cong ya. Jadi tak ning keburu. Riwayat pun Ki Hasyim Asy'ari kan itu banyak ladangnya ngakungi ladang saya taman ni semacam tahun termasuk tepu. Tapi menabi semana masana
ampun epolong dan ampun beda zakat kan itu cek pun beliau mios keluar, tidak mau tahu seberapa kekayaan beliau, berapa besarnya zakatnya beliau. Maka itu kan benih orang yang selebur ketunya kan itu. Walisanul hal afsahu min lisanil maqal. Karena apa? Karena walisanul hal. Kenapa lisan, kenapa amalan artinya lisan, pesan-pesan fisik yang disampaikan secara hal itu afsahu lebih berkesan, lebih akan membekas min lisanil maqal daripada apa yang disampaikan. Timun apa yang diteladankan akan lebih mudah diserap oleh orang daripada apa yang hanya disampaikan dengan kata-kata. Jadi ulama usuk kain itu hanya berkata empan cek lebur ketunya, tapi dia sendiri dilihat oleh masyarakat orang yang cinta pada dunia karena ahwalnya, karena amalnya. Nah, maka kain itu yang akan lebih direkam oleh orang adalah ahwalnya. Berarti tak cocok antara dedebuna sarang lako fisiknya kayak itu. Wa tiba'un nasi ilal musahamati fil amali am yalu minha ilal mutabati fil aqwal. Ya karena karakternya manusia memang kayak itu di dalam hal terhadap amal kayak itu lebih cenderung lebih kuat am yalu minha ilal mutabati fil aqwal daripada mengikuti hanya kata-kata. Artinya kita lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi keteladanan kan itu. Kayak itu akan lebih membekas daripada hanya disampaikan dengan kata-kata. Itu garis sukoni ini tuntas sekalian. Fama afsadahu hadzal maghrur bi amalihi aktsaru mimma aslahahu bi aqwalihi. Aktsaru mimma afsadah. Fama maka ada sesuatu afsadahu yang dia rusak, afsada yang merusak kepada pasera hadal maurur, orang yang al maurur yang tertipu, artinya ulama masuk kan itu, atau orang yang rojulun yang jenis yang ketiga, bi amalihi dengan amalnya itu aktsaru mimma aslahu bi aqwalihi, itu lebih besar kerusakannya daripada apa yang dia perbaiki dengan kata-katanya. Orang melihat, lanjutkan ini. Idza yastajri'u al-jahilu 'ala ar-rabah fid dunya illa bistijra'il ulama. Karena la yastajri'u, tidak akan berani, tidak akan menjalankan atau berani pasal al-jahilu, orang yang bodoh, 'ala ar-rabati, untuk cinta fit dunia, terhadap dunia, illa bistijra'il ulama, kecuali setelah hanya didorong oleh atau diberanikan didorong oleh ulama. Artinya orang yang bodoh kayak itu pakun norok datang ulama. Mun ulaman kayak itu mengatakan bahwa cek lebur ketunya, tapi dia sendiri hanya kata-katanya cek lebur ketunya. Tetapi amalnya sendiri melihat bahwa mak ulama dia senyoro cek lebur ketunya, maka keton lebur gitunya secara ahwal dan amal lahirnya, maka itu kan akan lebih membekas. Tibaun, karena karakter manusia tibaun nasi ilal musahamati fil a'mali, dalam tindakan lebih membekas keteladanannya amal daripada akwal. Artinya orang yang bodoh itu rok norok orang si alim, termasuk dalam hal bahwa orang alim itu cinta terhadap dunia atau tidak. Faqad sara ilmuhu sababan lijra'ati ibadillahi ala ma'asihi. Maka faqad sara, maka telah menjadi apa ilmunya hadal maurur kan itu sababan, menjadi sebab lijra'ati ibadillahi, bagi terdorongnya atau beraninya Abdullah, hamba-hambanya Allah ada